سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا وولدنا بالدين وعلمنا التأويل بحق محمد وعلى سبيل وعلى أولادنا بالله. أوصينا بفطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا وكان من المشركين. Memberikan keberkatan orang muslimin yang sama-sama kita hormati sekalian pengurusan negara saudara berjalan wali urusan persaudaraan berjalan para asatid saudara boleh tahu ketua lingkungan dan kita semua dan saudara kami juga sama-sama kita hormati awal perubahan dari dasar sampai dengan bahwa cara membawa satu kerak dan yang lainnya yang hadir di musola Nurul Jannah ini kita kumpul dalam rangka melaksanakan wajiban kita malam bulan ini sekaligus zikir tahajud terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini setidaknya menambah masalah amal pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utama dalam yang benar yang kita baca diri tahajud semua itu mengajarkan pahalanya untuk segenap para makhluk sambil wakaf salat berbeda. Apabila juga untuk orang-orang tua kita, sanak famili kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih berbicara tentang wasiat bagi yang menjalankan yang sudah berkenan dengan masyarakat yang kita bersama. Dan kita berbicara tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup kita dalam segala urusan kita mudah-mudahan semua hadir dan biasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini tidak ramai ya. Motor, mobil, jalanan Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Taala, lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sikaya. Sikaya ini bukan sikaya orang lain, bukan. Sikaya itu adalah bentuk kita Rasulullah ngaju kepada orang lain di pagi hari. Jadi hukumnya tidak boleh ya, pagi hari kita Rasulullah ngomongin kekurangan kita tentang sempitnya dari debat kita di hadapan orang di pagi hari, maka seakan-akan kita sebetulnya sedang menolak atau bahasanya tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dilanjutkan terkait dengan hal tersebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha aidza malam sobah, siapa yang masuk di waktu pagi subuh petang Rambian. Li umuri dunia hazina, dia ngomong mikirin urusan dunia, Pak.
Kalau yang sebelumnya dilarang kita cerita kepada makhluk, kepada manusia untuk ngeluh terkait dengan kondisi kehidupan kita, yang ini bahwa pagi hari, pagi buta, habis subuh, makanya konteks kalimatnya berhak. Berarti masih normal ya? Siapa yang masuk waktu pagi hari, pagi hari habis subuh duduk ngelamun bengong di depan rumah sampai kucing lewat ya sambil ngopi ngerokok. Kalau bengongnya bener sih boleh Iya. ya, tapi di sini Ya elah kedengan dia. tapi bengongnya di sini, ngelamunnya di sini haji nanti ngumpulin dunia. Dia sedih mikirin perkara dunia. Gimana? Waduh, gimana? Gitu kan? Orang-orang kemari orangnya di rumah gua. Pokoknya nggak pernah yang dia pikir itu rasa syukur. Yang ada rasa ulah bu. Mikirin, waduh, ini gimana? Pokoknya udah ngomongin kekurangan, kesedihan, apapun yang kemudian ini menjurus kepada kekurangan yang Allah berikan kepada dia, maka fakornas bahasa firman Allah, maka seakan-akan kita yang dilakukan pagi hari tersebut itu kita murka dan terima kepada tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedikit apapun ya karunia yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Kita masih ketemu makan orang-orang, makan sehari sekali kita masih bisa dibawa 3 kali. Bagian mie lagi, makan dulu ya. Kalau bisa habis kita, kalau bisa habis ada aja. Ya, jadi yang kita lakukan adalah ketika kemudian pagi hari mengomongin umuri dunia karena perkara dunia, kemudian kita Rasulullah ngomong ngejempreng dewe, maka kita seakan-akan saat itu Allah kita murka sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi konteks di sini makna atau definisi pengertian dari hal tersebut adalah man hazina ala umuri dunia, siapa di antara kita yang sedih perkara urusan dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, sebetulnya dia telah murka benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu lam yarda bi qadarillah, karena sesungguhnya dia itu enggak rela, enggak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Padahal agama yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu doa yang kemudian diajarkan baginda Nabi tapi nggak pernah kita pakai. Satu, Allahumma ja'alni faqiran, ya Allah jadikan saya ini orang miskin. Ayo, ada nggak pernah kita doa, ya Allah jadikan saya ini orang miskin melarat? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada pakai kalau padahal doa ini dibaca oleh baginda Nabi. Sekian banyak doa amalan dan sebagaimana hadis ataupun sunnah-sunnah Rasul yang nggak dipakai oleh umatnya ini doa, ya Allah jadikan saya ini orang yang fakir, jadikan saya orang miskin, dan bangkitkan ketika nanti yaumul kiamat bersama orang-orang fakir. Tidak ada doa kayak begini Pak. Kayaknya ada orang usaha kalau begini. Orang kayak miskin. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala bertanya nanti di yaumul hisab, hari pertimbangan amal ibadah kita, hari perhitungan amal ibadah kita, ditanya yang lain satu, kalau harta amal 2 Pak.
Min aina, dari mana kamu dapatkan harta? Udah dapat di harta, kemudian hilangkannya. Kemana harta yang kamu peroleh tersebut? Ya. Makanya kita kaya banget kerjaan, miskin kerjaan. Gitu ya. Yang berpikir kita pengen beli apapun ada dan ketemu. Gitu. Kita pengen beli HP, duitnya ada. Kita pengen beli motor, duitnya ada. Kita pengen sekolah di bocah, duitnya Ada. kita pengen bangun rumah, duitnya Ada. kita pengen bangun lagi, duitnya Ada. semua kudu pakai. Intinya ya, intinya bahwa ya kita dalam menolong apa karena repot. Kalau kayak juga kalau kebanyakan banyak duitnya, maka masyarakat berdoa kita berdoa bahwa kita dijadikan orang yang sedang saja kayak kita berpikir. Walau yasbir ala balaihi, dan kita termasuk kategori orang yang tidak sabar apa yang Allah berikan dalam kepada kita. Kalau kita cerita Nabi Ayub, hampir zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub itu dikasih sakit oleh Allah hampir kurang lebih puluhan tahun, 20 tahun lebih Nabi Ayub. Maka ketika Nabi Ayub sakit, asalnya di mana? Kita bisa jalan, demam dan lain sebagainya. Ini sampai kepada dia punya korek, Pak. Koreknya itu kayak kita waktu gitu kan. Korek itu sampai karena jalannya kemana-mana, sampai mohon maaf ya, di koreknya itu ada belangkunya, Pak. Tuh. Kalau model kita, ketika melihat batu itu lumayan gecek lagi. Oleh Nabi itu begitu mau ibadah kepada Allah Taala, begitu mau sholat itu batu dikeluarin dulu Pak dari koreknya, dipindahin. Begitu beres, kemudian dibalikin lagi itu batu. Asalnya Nabi itu orang kaya, istrinya kaya, Nabi itu kaya, tanahnya banyak, kebunnya luas, bahkan dia aja karena banyak, tetapi oleh Allah Taala diuji oleh iblis menantang dirinya. Kebunnya habis, bahkan termasuk ternaknya, termasuk Nabi ditinggal oleh dirinya. Ada perempuan itu Pak, ada uang apa lagi? Ada uang apa lagi? Jadi Nabi itu ketika kemudian ditanya oleh umatnya ya, wahai Nabi Ayub, kamu kan seorang nabi, minta kepada Allah Taala coba biar disembuhkan penyakit kamu. Apa jawaban Nabi Ayub Pak? Saya dikasih sehat oleh Allah puluhan tahun, ini baru 20 tahun saya sakit. Apakah saya ini harus terus minta biar sehat? Pak, Nabi Ayub 20 tahun saya sakit, tidak mau dia doa, ya Allah sembuhkan saya. Enggak. Kita jangankan 20 tahun, sebentar para puyeng itu dari Borneo warung, pengen buru-buru sembuhin itu, ngomong kita sakit demam, ngomong kita sakit apa, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak sabar. Makanya luar biasa ujian Nabi Ayub itu ketika dites oleh Allah Taala dengan datang iblis, masya Allah, maka termasuk kategori Nabi Ayub pada Nabi yang paling sabar. Nabi itu dan tidak mau dia kita semua dia kepada Allah. Kenapa? Saya hidup hampir 40 tahun sampai sekarang. Saya hidup 50 tahun sampai sekarang, kondisi masih sehat. Kalau kemudian Allah kasih saya sakit sedikit saja, sudah sabar. Nggak usah nunggu kayak masih masalah apa? Kurang penting. Ini cara itu salah dalam membuat apa? Dari usia lahir sampai kita 50 tahun dah, nah kita masuk rumah sakit, bahasanya begitu. Maka ketika dikasih sakit sedikit oleh Allah Taala, berarti kita susah. Dikasih rezeki yang mungkin menurut kita pas-pasan atau bahkan lebih kepada condong kurang, maka nggak usah kita pakai Rasulullah. Ya Allah, saya udah kesana kemarin ini dagangan, kesana kemarin saya ngojek, kesana kemarin saya jualan, begini aja kehidupan saya, ya sudah Pak. Allah kasih ujian buat kita.
aja tadi depan rumah. Apa lagi? Iya, jadi asing tahu dari jadi asingnya. Walau yu'min bil qadrihi kan termasuk kategori orang yang tak beriman kepada keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ya namanya orang sakit pasti ada sembuh. Orang yang sehat pasti juga nanti suatu saat akan datang yang namanya sakit. Yang sakit nanti akan sembuh, yang sembuh yang waras sudah jangan kemudian kita sombong. Akhirnya kemudian kita dikasih sakit tuh. Jadi harus bisa yakin kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mati, sepi, bisa. Jangan dulu. Lihat dulu setelah mawakor itu dia bahwa karena semua yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan kodok dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Contoh ya, kita hidup kita sekarang kumpul nih. Kita kumpul masih sehat, nggak tahu nih ntar malam atau besok kita mungkin di antara yang hadir pada kesempatan ini kemudian dipanggil oleh Allah, kan nggak ada yang tahu. Ya. Maka saya sampaikan ini pernah saya ngomong di mana lupa saya punya jemaah di RT 2, RT 2, RT 2, RT 7. Dia malam kedua ngaji dengan orang juga. Ngajinya rajin setiap malam Rabu. Begitu malam tidur itu pernah saya cerita ya. Kalau kemarin ada masalah ya. Begitu malam tidur Pak, tidurnya ngorok kenceng, tiba-tiba kemudian mulutnya berbusa. Kaget istrinya, kaget anaknya. Nah kalau orang sudah ngorok kenceng begitu, orangnya gimana kan tidak ngorok kenceng. Kalau bangun lagi, ngorok kenceng, mulut berbusa dibawa ke akhirnya kata-kata nggak ada alatnya, kita nggak sanggup dibawa ke area edukasi. Itu pagi-pagi dinyatakan meninggal dunia. Karena sebetulnya kalau dilihat dari pertanyaan saya ngobrol kajian malam ke-6 itu sebetulnya ketika dia mau dibawa itu sudah nggak ada, cuma karena penasaran aja. Jadi begitu Pak. Kan kita tidak tahu. Rasa kita tidur, rasa kita kemudian mau istirahat, tahu-tahunya kita nggak bangun lagi, nggak ada yang tahu. Jangan sombong bahwa kita sehat seperti ini, nggak ada yang tahu kondisi badan kita bagaimana. Karena tidur itu adalah bagian daripada mati, Pak, mati kecil. Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Allah menggenggam jiwa, roh-rohnya orang yang sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika waktu tidur, kenapa kok kita nggak bergerak? Ya walaupun gelas-gelasnya, tapi kan kita nggak berakal, kita nggak punya pikiran, kita nggak bisa berpikir. Kenapa? Roh kita, jiwa kita yang ada dalam diri ini, badan-badan ini ditarik oleh Allah, dipegang oleh Allah Taala. Maka lanjutan ayatnya, ketika orang tersebut dikasih kesempatan hidup, dibalik kita bilangnya. Tapi kemudian ketika Allah Taala bilang udah cukup, ya sudah, kita nggak bangun lagi. Makanya doa kita bangun tidur itu apa Pak? Alhamdulillahi ahyana badana amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah, masya Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan saya. Badana amatana, setelah saya mati nih. Tadi tidur mati saya, tetapi kemudian berkarunia kita bersyukur kepada Allah Taala bahwa sekarang kita sudah hidup lagi. Maka jangan berpikir yakin kita bahwa besok akan hidup habis tidur, belum tentu. Nggak ada yang tahu kita Pak. Ya. Maka sebelum tidur usahakan kita baca doa. Syukur-syukur kita baca Qul 3 kali. Baca selawat, baca subhanallah, walhamdulillah, 3 kali. Insyaallah kita bisa Waman tawaddu'a li ghairihi, siapa orang manusia yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Orang itu baik banget, kita nunduk banget ya. Itu tadi bahas formal bahasa orang kaya. Kenapa? Karena kekayaannya, bukan karena akhlaknya, bukan karena perangainya, bukan karena ibadahnya, bukan karena kepercayaannya, tapi karena dia orang kaya. Kita jadi takut.
Oh, 90 ya? Iya. Repot, Pak. Oh, diompasin. Kenapa? Lihat syariah ayatuna ta'limah dari sholat ini. Karena kita itu harus memuliakan orang, merendah di hadapan orang. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, karena amal solehnya. Orang kita tadi sholat, tadi sholat dan ibadah tidak kenapa? Karena kita ingat tetangga, kita ingat saudara. Kita akan lupa suatu saat umpama begitu kita ngaji ini, kita kan ada di musola ngaji dia menunjuk tidak absen, dia ngaji itu begitu nanti dia masuk surga. Ketika ada cek ya Allah, ada teman saya, ada saudara saya ya Allah, dia kalau mau cuma ngaji sama saya tahu persis duduknya sama saya. Kenapa kau sekarang saudara saya ya Allah? Tolong masukkan teman saya ke dalam surga. Jadi teman itu Pak, saudara itu, kenalan itu, yang kemudian bisa masuk surga, itu bisa memberikan syafaat pertolongan buat temannya yang lain. Makanya kita memuliakan orang itu bukan cara kekayaan, Nyanding. tetapi kita memuliakan orang, mengagungkan orang karena kesolehan orang tersebut. Itu yang kedua, wali ajli ilmihi duna ta'dili ajli malihi. Yang kedua, kita mengagungkan orang itu karena ilmunya. Dia punya ilmu, dia punya wawasan luas, ya kita ta'zim aja. Kenapa ilmunya lebih banyak dari kita? Bukan kita memuliakan orang itu karena hartanya. Enggak fungsi Pak harta. Umpama kita tidak ngumpulin harta apa 1 juta di bank umpama. Kalau kita mati, emang kita akan nolong kita Pak? Enggak. Yang ada uang itu 100 juta itu akan direbutan sama anak kita. Nanti kalau anaknya aku, yang ada anak paling tua, gua anak paling tua lebih banyak. Gua saya 10 juta, gua 70 juta DWK. Kan begitu biasanya. Kalau ditinggalin harta, ya. Tetapi itu begitu kita duit, bagaimana yang harta kita banyak, tapi bisa menyelamatkan kita. Ada musola, lagi pengajian bawain gerung, ada masjid, lagi pembangunan kita ikut nyumbang semen, nyumbang pasir. Itulah harta kita yang sejatinya yang kita nabung sebenarnya yang akan menyelamatkan kita. Kenapa jemaah sekalian? Begitu orang meninggal, orang mati, ketika ditanya, ya Rob, lau akhor dari bila ajalin qarib, ya Allah, kalau saya ada kesempatan hidup sekali saja, barang sedetik, barang sebentar, saya pengen sedekah. Karena di antara amalan yang lain yang paling kita lakukan itu, yang paling cepat didahulukan adalah pahala terkait dengan sedekah. Begitu kita masuk alam kubur, siapa yang memenuhi jalan kubur kita? Bukan duit kita yang di bank 100 juta itu, bukan mobil kita yang mewah diparkir di halaman garasi rumah, bukan. Tetapi adalah duit yang kita sedekahkan, duit yang kita infakkan. Ada pengajian dia beliin kopi, ada pengajian dia beliin gorengan. Itulah duit yang dia keluarkan yang akan menemani dia menyelamatkan dia begitu masuk pertama kali ke alam kubur. Makanya habis siapa saya lupa namanya. Kalau ada orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia, buru-buru sedekahin. Kita nggak bisa buru-buru kita orang. Maka sedekah yang utama untuk mereka adalah dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Makanya kenapa? Sedekah itu cepat untuk terkait dengan pahala. Makanya tidak boleh kita melakukan nunduk, mendiam, merasa hina dengan orang lain. Tetapi kita harus menghormati adalah mereka orang yang amalnya soleh, orang yang banyak ilmunya. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sayyidku Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat lagu dari kulit mukminin di saya hari ini salah satunya di dalam seorang mukmin itu paling tidak ada 3 hal. Di dalam orang mukmin itu paling tidak ada 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang bagi Allah ayyul zina. Yang pertama adalah antara satunya syiah amrun yang tabiluhu. Yang pertama adalah perintah-perintah Allah kita laksanakan, Pak. Kalau berbicara perintah Allah itu sebetulnya berbicara hukum Islam, dan satu syahadat kita memang dari lahir sudah Islam.
zakat, puasa, haji. Ini yang dilakukan dalam bentuk gerakan dan amalan-amalan. Sholat, ya, kita lakukan tiap hari 5 kali, yang wajib ya. Habis itu zakat. Zakat kita keluarkan berapa sih? Setahun sekali, ya paling tidak zakat fitrah kita keluarkan. Ada kita punya dari banyak, zakat apa kita keluarkan. Ya. Puasa juga kita lakukan setahun sekali 2 kali. Jangan sampai begitu puasa Ramadan, udah 11 bulan kita makan mulu, jadi puasa juga makan, karena udah bikin ngasok deh. Kita puasa udah lama kok, cuma sebulan itu, habis itu 11 bulan kita bebas. Haji juga bagi orang yang mampu kalau punya duit. Kalau nggak punya duit nggak dipaksa. Maka dari amalan amaliyah ini yang sifatnya gerakan dan adalah yang harus kita lakukan paling tidak sholat 5 waktu udah. Yang tiap hari kita sholatnya udah nggak ada apa. Makanya kelakuan kita mau kayak gimana, perbuatan kita seperti apa, sholat nggak boleh ditinggal. Mau jamaah alhamdulillah itu sholat atau di masjid. Kalau nggak bisa ya di rumah sendiri. Yang penting sholat itu jangan pernah ditinggalkan. Ingat itu. Ya. Penting pegangan buat kita, ya. Maka perkara yang kita lakukan. Kemudian walahi jadikan bohong. Kemudian hal-hal yang dilarang Allah jangan kita lakukan. Ayo mulai yang kita senang minum ini bisa Pak menghilangkan apa sih manfaatnya? Makanya kata orang ulama. Kita pergi aja. Ayo ya, Agak udah. Nyerasa tidak ya. Apapun dia kalau bisa dihindar-hindar menghancurkan badan kita, menghancurkan pikiran kita dan kalau kita dihindar judi, kalau sekarang judi online juga lah kalau kita orang yang judi itu sistemnya udah terbentuk, udah terbangun Pak. Dari 1 juta orang paling 1 yang tidak bawah. Makanya kenapa kok judi itu barang-barangnya nggak ditangkap cuma yang pemain-pemain doang karena untungin ternyata. Untungin. Makanya kita jangan main judi, kasihan sama istri kita, kasihan sama anak kita. Kalau kita main judi, akhirnya apa? Udah tuh karena bagian belakang. Wah, gitu gini. Terus geser lagi. Akhirnya pesantren semua saling Tinggalin orang kita. rugi anak kita, rugi ada kita tapi anak istri kita pada kemudian saat dia kadang kita bukan didoain malah disyukurin sama anak kita mampus kayak sama anak-anaknya pada kontrak Ada. mau kesini aja main tinggi kali nggak usah disyukurin ada kayak habis kalau ingat sama anaknya gara-gara habiskan namanya judi ya. Kemudian satu lagi kata Syekh Abdul Jalani wa qadri yarqabihi dan dengan takdir Allah kita harus ridho Pak. Kita kerja hari ini dapatkan cuma 20.000 udah ikhlas Pak. Emang rezeki kita segitu. Besok kita dapat 20.000 lagi udah ikhlas emang takdir kita segitu hari ini. Besok dapat duit dalam 2 juta alhamdulillah Allah kita, ya. Jadi jangan pernah kita teman berpikir berburuk sangka kepada Allah Taala. Kenapa? Karena Allah itu tahu kondisi hati kita. Allah ngerti keadaan kita, butuhnya kita seperti apa. Itu Allah tahu. Jadi ya pokoknya semua harus kita Allah ya kita harus ridho. Tetapi jangan kemudian berpikir nanti juga ada takdir dari Allah kita mau kerja di rumah kita sampai 17 sampai 5 orang. Sampai mau lagi. Kalau kita percaya kepada takdir Allah, kita juga ada usaha namanya ada ikhtiar untuk mencari. Nanti dapatnya berapa itu urusan Allah Taala dia penting untuk berusaha. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paseng. Kemudian akhir